Oke, jadi materi pertama terkait dengan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang penyakit infeksi bakteri. Jadi ada beberapa bahasan di dalamnya, ya. Saya langsung aja. Yang pertama itu adalah terkait dengan sub pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada definisi infeksi bakteri, kemudian ada patogenesis penyakit, kemudian ada gejala klinis infeksi bakteri, ada juga sifat-sifat bakteri penyebab infeksi, kemudian cara penularan infeksi bakteri, pencegahan infeksi bakteri, dan diagnosis laboratorium pada penyakit infeksi bakteri. Ya, sebenarnya pada beberapa pokok bahasan ini nantinya akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi dasar pembahasan materi-materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya dengan saya, itu kalau tidak salah adalah membahas tentang penyakit infeksi pada pencernaan yang diakibatkan oleh bakteri. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan definisi infeksi bakteri. Jadi penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen yang bersifat sangat dinamis. Secara umum proses terjadinya penyakit melibatkan 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor penyebab penyakit, agen, kemudian faktor manusia atau penjamu, host, dan faktor lingkungan. Ya, ini adalah definisi dari penyakit infeksi. Jadi infeksi itu pada dasarnya disebabkan oleh mikroba patogen. Patogen itu adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Interaksi antara ketiganya, antara lingkungan, antara manusianya sebagai host atau inang, dan antara mikroorganismenya atau agennya, itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti itu. Nah, kemudian patogenesis penyakit infeksi bakteri, ya. Terkait dengan patogenesis ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah suatu infeksi bakteri yang meliputi proses infeksi dan mekanisme-mekanisme yang menyebabkan timbulnya gejala penyakit. Jadi proses masuknya bakteri yang ada di lingkungan ke dalam tubuh manusia. Nah, biasanya proses masuknya bakteri ini ke dalam tubuh manusia itu melalui beberapa tempat, yaitu saluran pernapasan, pencernaan, rongga mulut, kuku, dan lain sebagainya. Bisa juga beberapa bakteri itu masuk melalui permukaan yang ada di kulit. Ya, jadi macam-macam prosesnya. Ya, pada prosesnya itu sendiri bakal pada permukaan sel inang. Nah, pelekatan bakteri terjadi pada sel epitel. Jadi sel epitel itu adalah sel terluar yang ada di tubuh manusia. Ya, pada prosesnya perlekatan bakteri ke sel permukaan inang memerlukan protein adesin yang ada di bagian fimbria biasanya. Ya, yang nantinya fimbria ini akan membantu proses perlekatan dari bakteri kepada sel inangnya, seperti itu. Kemudian terkait dengan gejala klinis, kalau gejala klinis ini dia macam-macam. Jadi nanti ada beberapa macam gejala yang masing-masing bakteri itu bisa menyebabkan beberapa gejala. Sebagai contoh misalnya kalau kita berbicara nanti tentang bakteri yang menyerang saluran cerna. Terkait dengan saluran cerna, maka kadang bisa menyebabkan mual dan muntah. Terkadang juga karena dia sifatnya infeksi, biasanya akan terjadi demam. Ya, akan terjadi demam. Terkait dengan merasa kelelahan, kemudian pembekakan kelenjar getah benih, itu terjadi pada beberapa jenis bakteri yang menyerang memang posisi kelenjar getah benih itu, sehingga terjadi pembengkakan. Ya, jadi nanti macam-macam bakteri, gejala klinisnya dia akan macam-macam. Ya, ada macam-macam gejala klinisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bakteri, ya, Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TB.
ya, penyebab penyakit TB. Nah, bagaimana cara penularannya? Menular melalui udara dari penderita TB ke orang lain. Jadi bakteri ini macam-macam cara penularannya, ya, melalui udara terhadap orang lain. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa penularan ini sendiri tidak selalu pasti terjadi. Sebagai contoh misalnya ada beberapa keluarga, termasuk juga keluarga saya, itu ada satu kakak saya dulu terkena TB. Otomatis perawatannya tidak bisa kemana-mana, ya perawatannya bisa dilakukan di rumah. Dalam jangka waktu tertentu, proses penyembuhan itu kami satu rumah dan memang tidak melakukan pertukaran alat makan dan lain sebagainya, tapi udara yang dihirup itu kurang lebih, ya, karena satu lingkungan pasti sama, jadi alhamdulillahnya sistem imun keluarga yang lain itu bisa menangkal masuknya TB ke dalam tubuh, sehingga memang tidak ujuk-ujuk penderita TB bisa menularkan penyakit yang langsung kepada orang, ya, tapi memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena dan bisa kebal terhadap TB pada saat itu. Tapi pada saat lain bisa jadi, ya, ketika sistem imunnya turun, maka TB ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia, seperti itu. Gejala macam-macam. Jadi ada batuk berkepanjangan selama 3 minggu atau lebih, nyeri di bagian dada, dan yang paling menjadi ciri khas dari penyakit Mycobacterium tuberculosis adalah batuk berdahak dan berdarah, ya. Kemudian kelelahan, berat badan menurun, demam dan menggigil atau berkeringat di malam hari, ya. Jadi gejala yang paling mendasari bahwa seseorang itu diduga penderita TB itu adalah batuk berdahak dan berdarah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat bakteri penyebab penyakit infeksi, ya. Ada beberapa sifat bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Yang pertama, gram positif, ya. Cara hidup optimalnya adalah pada kondisi tidak ada oksigen, rata-rata anaerob. Kemudian gram negatif, ini ada yang sifatnya anaerob fakultatif, ada yang membentuk spora dan memiliki flagel, ya. Kemudian tidak tahan panas, ada aerob bersifat tahan asam, kemudian bersifat intraseluler fakultatif, ada yang bersifat tidak mudah diwarnai sehingga harus dipanaskan seperti Mycobacterium tuberculosis, dan dapat tumbuh pada kondisi aerob atau anaerob, ya. Jadi banyak macamnya, bisa tumbuh di kondisi aerob maupun anaerob. Jadi ada beberapa bakteri yang misalnya untuk Clostridium tetani atau tetanus, penyebab tetanus itu dia tumbuhnya di lingkungan yang anaerob, yaitu di dalam sel otot, seperti itu. Nah, kemudian cara penularan, ya, cara penularan infeksi ada macam-macam, ya. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung, melalui makanan atau minuman, dan melalui gigitan hewan. Nah, penularan secara langsung seperti misalnya ketika orang sakit, kita tertular penyakitnya, ya, langsung, kontak langsung, berbicara, bersentuhan, dan lain sebagainya. Itu namanya kontak langsung. Kemudian ada yang secara tidak langsung, ya, atau agen hayati yang menyebabkan penyakit itu benda-benda seperti handuk, meja, pintu, ya, sehingga pada penderita TB itu biasanya semuanya dilainkan, baik itu handuk maupun alat makan maupun tempat minum, itu biasanya kita lainkan semua, ya. Kemudian melalui makanan dan minuman, makanan dan minuman ini kaitannya nanti dengan bakteri yang paling inti, ya, terkait dengan bakteri penyebab penyakit pada sistem pencernaan, ya. Bakteri dapat keluar melalui tinja dan mencemari makanan atau minuman, kemudian menginfeksi seseorang yang mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, ya. Makanya kondisi air dan lain sebagainya itu harus pas. Seperti misalnya makan telur juga, kalau misalnya dimasak itu harapannya dimasak dengan sempurna, ya, tidak setengah matang, supaya menghindari cemaran salmonella misalnya.
Nah, kemudian gigitan hewan, ya gigitan hewan ini ada penyakit Lyme yang ditularkan oleh gigitan kutu. Jadi macam-macam, ya macam-macam cara penularannya yang nantinya pada pertemuan selanjutnya akan dibahas secara spesifik, ya terkait dengan misalnya E. coli. E. coli itu misalnya infeksinya secara langsung atau secara tidak langsung atau melalui makan dan minuman dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan, ya kalau pencegahan ini saya rasa sudah teman-teman sudah banyak yang paham karena dulu juga pernah ada pencegahan penyakit menular yang dilakukan di beberapa tempat sebagai bentuk kontribusi HMJ. Mungkin ada teman-teman di sini yang ikut HMJ, ya. Yang ada beberapa waktu kemarin melaksanakan kegiatan misalnya di panti asuhan yang di dekatnya MUIS, ya. Itu juga pasti sudah tahu proses-proses yang seperti ini, ya. Pencegahan infeksi yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya, kemudian menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol 60%, kemudian menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, ya, kemudian cuci tangan setelahnya, ya, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, kemudian mencuci buah dan sayur yang akan dimakan, ya, kemudian beristirahat dengan cukup ketika sakit dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah ketika dalam kondisi sakit, ya, ketika dalam kondisi sakit. Kemudian diagnosisnya ada beberapa macam, ya, ada yang sifatnya gold standar seperti misalnya kalau bakteri itu gold standar pemeriksaan atau diagnosanya itu adalah kultur bakteri, ya, kultur bakteri, di mana di sini ada beberapa proses yang bisa kita temukan di lapangan, ya. Yang pertama adalah hapusan gram bakteri. Ya, hapusan gram bakteri ini menentukan pengobatan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini dasar juga pada proses identifikasi bakteri. Kemudian ada kultur mikroba, ya, yang sampel yang sudah diambil dari pasien akan dikultur di laboratorium dengan menggunakan media kultur khusus untuk mengidentifikasi mikroba penyakit infeksi secara spesifik. Kemudian ada juga namanya tes antibodi. Ya, tes antibodi ini memeriksa bagaimana respon sistem imun kita, ya, bagaimana respon sistem imun kita terhadap mikroorganisme yang masuk dari luar. Jadi antibodi itu melihat respon imun kita. Kemudian ada tes antigen. Ya, kalau tes antigen ini adalah bagian dari tes yang mencari atau menentukan atau menemukan, ya, bagian dari mikroba atau antigen, ya, yang dapat memicu respon sistem imun dalam tubuh dengan bereaksi terhadap antibodi. Seperti itu. Jadi kalau dulu ketika awal-awal COVID itu ada 2 tes antibodi dan tes antigen, dan setelah sekian lama itu yang dipakai adalah tes antigen saja, yang antibodinya sudah tidak digunakan lagi karena tidak spesifik, ya. Nah, kalau antigen itu dia lebih spesifik lagi. Nah, kemudian ada tes resistensi terhadap antimikroba, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui obat antimikroba yang paling efektif dalam mengobati infeksi dan mengetahui apakah mikroba penyebab infeksi sudah memiliki ketahanan atau resistensi terhadap obat yang akan digunakan. Jadi ada beberapa mikroba yang sudah resisten terhadap antibiotik, sehingga nanti ketika melakukan tes resistensi terhadap antimikroba bisa diakali atau bisa diselesaikan dengan cara penambahan dosis atau penggunaan penggunaan antibiotik jenis yang lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tes genetik mikroba. Jadi tes genetik mikroba ini dilakukan dengan cara mendeteksi keberadaan DNA atau RNA spesifik milik mikroba penyebab infeksi. Ya, jadi kalau misalnya tes genetik mikroba ini kaitannya dengan tes PCR yang nanti insya Allah pada materi biologi molekuler, ya, itu nanti biasanya dengan, saya nggak tahu Pak Riyadi masih mengajar atau tidak nanti ketika tubel, tapi nanti biasanya akan dipaparkan di mata kuliah biologi molekuler untuk
bagaimana menentukan apakah ada antigen dalam tubuh kita melalui proses pemeriksaan DNA atau RNA spesifik yang dimiliki oleh mikroba, seperti itu. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa hal, yaitu 7 hal yang saya sampaikan terkait dengan definisi infeksi bakteri, patogenesis penyakit, kemudian gejala klinis, sifat bakteri, cara penularan, pencegahan infeksi bakteri, dan diagnosis laboratorium pada penyakit infeksi bakteri. 7 hal ini yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian terkait dengan pertemuan selanjutnya, harapannya tetap bisa dilakukan di hari Selasa, jadi tetap sesuai dengan jadwal, dan nantinya saya minta teman-teman seperti biasa untuk pertemuan selanjutnya ini, karena ini 2 pertemuan, sebenarnya pertemuan 2 dan 3, ya, untuk membuat nanti kelompok dan membuat PPT juga, ya, tagihannya seperti biasa sama tagihan tentang tugas, ya. Jadi nanti membuat PPT-nya di sini nanti berisi tentang aktif infeksi saluran cerna. Ada 5 bakteri yang dibahas kalau menurut RPS, jadi ada Salmonella, Shigella, Vibrio, Cholera, kemudian Escherichia coli, dan Campylobacter. Ya, jadi ada 5. Nah, nanti silahkan kelompoknya, satu kelompok itu berisi 5 orang, ya. Satu kelompok berisi 5 orang seperti biasa. Nanti laki-lakinya dipisah masing-masing, ya. Jadi nanti sendiri-sendiri laki-lakinya. Kemudian nanti kelompok 1 itu membahas tentang Salmonella, kelompok 2 membahas tentang Shigella, kelompok 3 membahas tentang Vibrio, kelompok 4 membahas tentang Escherichia coli, kelompok 5 membahas tentang Campylobacter. Ya, jadi nanti seterusnya kelompok 6 misalnya kembali lagi ke membahas materi pertama. Nah, materinya ada di mana? Materinya ada di RPS-nya. Nanti silahkan dilihat. Ya, nanti silahkan dilihat materinya ada di RPS-nya. Ya, nanti silahkan dibuat PPT-nya. Artinya nanti misalnya PPT-nya yang dibuat Salmonella, berarti yang dijelaskan terkait dengan infeksi Salmonella, ya, proses infeksi Salmonella, kemudian patogenesisnya Salmonella, kemudian gejala klinis penyakit yang diakibatkan oleh Salmonella, kemudian sifat-sifat bakteri pada Salmonella, cara penularan infeksi pada Salmonella, pencegahan infeksi Salmonella, dan diagnosis laboratorium Salmonella, seperti itu. Shigella juga sama, kemudian Vibrio juga sama, Escherichia coli juga sama, Campylobacter pun sama. Jadi nanti buat PPT saja, tidak usah buat makalah. Ya, tidak perlu buat makalah. Nanti materinya silahkan buka RPS-nya. Ada RPS sementara ini yang dikirimkan oleh Mutiara, ya, saya dikirimkan oleh apa ini kemarin. Koleksi pennya kemarin ini saya buka. Tenggelam. Ya, jadi nanti bikin PPT, jadi kita presentasikan insya Allah hari Selasa jam 7.30 di jadwalnya, tapi mungkin kita akan terlambat sedikit, jadi mungkin masuknya sekitar 7.45, ya. Tapi nanti kita akan presentasikan di hari Senin. Ada pertanyaan barangkali terkait dengan materi hari ini atau terkait dengan PPT yang akan kita buat? Materi ini nanti sama seperti kemarin, bahwa materi ini nanti akan kita gunakan untuk menambah nilai, ya, menambah nilai dari menambah nilai dari ujian teman-teman, ya. Dan
intinya harapannya nanti setelah selesai perkuliahan ini teman-teman paling tidak bisa dapat nilai yang bagus ya. Tapi insya Allah kalau misalnya tugasnya dikerjakan dengan baik, insya Allah nilai dari saya akan baik nantinya. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri pertemuan sore hari ini? Baik itu terkait dengan materi hari ini maupun terkait dengan tugasnya. Dan jangan lupa seperti biasa ya, terkait dengan tugasnya itu jangan pakai dari WordPress, sumbernya jangan pakai dari Blogspot, jangan pakai dari Wikipedia. Boleh pakai dari buku ya, boleh pakai dari materi yang ada di perpustakaan, karena di perpustakaan sekarang juga sudah bagus, perpustakaannya juga sudah nyaman sekarang untuk dipakai, dan koleksi buku elektroniknya juga sudah banyak ya. Jadi silahkan kalau memang mau membuat PPT, sumber-sumbernya bisa dari sana, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Buat teman-teman, mohon maaf ini kita via Zoom untuk hari ini karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dijadikan dasar dalam penentuan pembuatan PPT dan pada pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika proses pembelajaran. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.